Umat Islam Indonesia dibodohi tapi diam saja, tidak ada yang protes. Inilah perang pemikiran, lebih berat daripada perang senjata. Karena perang pemikiran itu membutuhkan orang-orang yang cerdas. Berbeda dengan perang senjata. Orang yang tidak cerdas pun bisa ngangkat senjata. Tetapi saat ini terjadi perang pemikiran, disebut Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri adalah perang pemikiran. Nah, orang-orang Islam Indonesia selama berpuluh-puluh tahun telah dibodohi, tetapi anehnya diam saja, tidak ada yang protes. Mungkin baru kami sendiri yang protes, dan mudah-mudahan semakin banyak umat Islam Indonesia yang protes bersama-sama. Karena umat Islam di Indonesia ini dibodohi selama puluhan tahun. Puluhan tahun nih, sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang. Bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Sejak zaman penjajahan Belanda sampai sekarang. Sebelum Belanda ini menjajah Indonesia, rata-rata sistem pemerintahan di Indonesia itu menganut sistem kesultanan. Ada Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Makassar, Kesultanan Palembang, Kesultanan Aceh Darussalam. Di mana-mana menerapkan sistem kesultanan sehingga perkembangan agama Islam di Indonesia ketika itu sangat pesat sekali. Tetapi setelah dijajah oleh Belanda sampai sekarang, umat Islam di Indonesia ini dibodohi mentah-mentah, tetapi diam saja, tidak ada yang protes. Umat Islam di Indonesia diam saja, tidak protes. Semoga banyak yang protes setelah mendengarkan video ini. Hal ini sangat kebangetan dan sangat keterlaluan jika umat Islam Indonesia tidak protes. Mengapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia ini pemeluk agama Islam. Setiap hari umat Islam Indonesia itu sholat sehari semalam 5 waktu, belum lagi sholat-sholat sunnah menggunakan bahasa Arab. Berdoa dan berzikir menggunakan bahasa Arab. Al-Quran dan Al-Hadis menggunakan bahasa Arab. Namun mengapa di sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah tidak disediakan pelajaran bahasa Arab? Padahal ada pelajaran bahasa Inggris. Lalu mengapa umat Islam ini tidak protes? Mengapa tidak ada pelajaran bahasa Arab? Apakah orang-orang Islam di Indonesia ini harus sholat menggunakan bahasa Inggris? Apakah umat Islam Indonesia ini harus sholatnya menggunakan bahasa Inggris? Nah, seharusnya begini nih, seharusnya jika ada pelajaran bahasa Inggris, maka seharusnya adil kalau ada bahasa Inggris, seharusnya ada juga pelajaran bahasa Arab berdasarkan ilmu nahwu dan shorof, agar umat Islam Indonesia nanti setelah lulus SD, SMP, SMA itu kan selama 12 tahun lumayan lah. Kalau mulai dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 tahun, ditambah SMP 3 tahun, ada pelajaran bahasa Arab semua. Sampai SMA ada pelajaran bahasa Arab. 12 tahun ini lumayan. Ini sebagai modal pokok umat Islam untuk beribadah, memahami agama Islam. Nah, hendak di Indonesia ini mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah diwajibkan bahasa Inggris. Sedangkan pelajaran buku agama seolah-olah didiskriminasi. Boro-boro ada pelajaran bahasa Arab plus nahwu sorobnya. Nawang pelajaran agama saja seolah-olah disingkirkan. Jangan sampai mengganggu pelajaran umum. Seolah-olah orang Indonesia ini hanya digiring bagaimana sekolah itu tidak lillahi ta'ala. Sekolahnya tidak lillahi ta'ala karena apa? Didoktrin nih mulai dari SD, SMP, SMA, nanti kerja. Jadi apa? Jadi karyawan, enggak jadi bos. Berbeda dengan para santri. Santri itu tidak didoktrin untuk jadi karyawan. Para santri itu rata-rata didoktrin untuk menjadi bos. Coba lihat sajalah, adakah santri-santri itu yang jadi karyawan-karyawan pabrik? Jarang sekali. Sedangkan sekolah-sekolah umum ini mendoktrinnya
agar penduduk bangsa Indonesia ini menjadi babu-babu pelayan-pelayan. Tidak dididik bagaimana caranya menjadi bos. Oleh sebab itulah kita orang Islam Indonesia harus protes. Kalau ada pelajaran bahasa Inggris, ya harusnya ada pelajaran bahasa Arab. Mengapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam. Inilah disebut ghazwul fikri, perang pemikiran. Sehingga selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, umat Islam Indonesia itu setelah lulus S1 pun bodoh, tidak tahu Al-Quran. Nggak ngerti Al-Quran, apalagi hadis. Sedangkan mereka setiap saat harus sholat, wajib sholat fardu 5 waktu 5 kali. Tidak menggunakan bahasa Inggris. Mereka praktek sholatnya menggunakan bahasa Arab. Apalagi ketika membaca Al-Quran dan Al-Hadis, mereka harus tahu tentang bahasa Arab. Tetapi kenyataan di Indonesia nggak begitu. Inilah disebut pembodohan terhadap umat Islam di Indonesia selama puluhan tahun. Nah, setelah Anda semua mendengarkan video ini, apakah Anda masih terima? Terima saja umat Islam Indonesia bodoh-bodoh nggak masalah, ya terserah. Kami tetap nggak akan terima. Kami Al-Fakir Tamalim tidak akan tetap terima. Makanya kami berusaha sendiri membuat metode cara cepat dan mudah membaca Al-Quran dengan sebut metode At-Tawami. Kemudian setelah itu kami siapkan juga metode cara mudah dan cepat belajar baca kitab kuning gundul, agar umat Islam Indonesia itu paham Al-Quran dan hadis. Dan kalau Anda umat Islam Indonesia ini mau mengikuti perjuangan kami, alhamdulillah, minimal Anda mendukung perjuangan kami. Lah kalau Anda nggak mendukung perjuangan kami juga nggak masalah. Kami miliki Allah, kami tetap akan berjuang semampu kami. Tetapi kami sebagai umat Islam punya kewajiban mengingatkan sesama kaum muslimin. Kami ingatkan nih, sebenarnya umat Islam di Indonesia ini sudah dibodohi selama puluhan tahun. Ini disebut perang pemikiran, ghazwul fikri. Nah, ghazwul fikri, perang pemikiran ini umat Islam harus cerdas-cerdas, harus mulai melek. Oh iya ya, umat Islam itu ketika syarat masuk Islam saja membaca 2 kalimat syahadat. Masuk Islam itu syaratnya membaca 2 kalimat syahadat. Dan harus pakai bahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus pakai bahasa Arab. Coba bayangkan. Enggak bisa langsung menggunakan arti terjemahan bahasa Indonesia saja. Menggunakan artinya saja bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, enggak bisa. Harus ada bahasa Arabnya. Belum lagi sholat, belum lagi zikir, berdoa, belum lagi baca Al-Quran dan hadis. Lalu mengapa umat Islam Indonesia ini dibodohi selama puluhan tahun, diam saja, enggak ada protes? Oleh sebab itulah, sebarkan video ini kemana-mana sebagai bentuk protes kita, agar pemerintah Indonesia mulai melek dan sadar, rakyat Indonesia menjadi cerdas spiritual dan cerdas intelektual. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.